Halo Sobat Baskara, dimanapun kalian berada, balik lagi di Karaview. Episode kali ini kita ngundang dan akan ngobrol bincang-bincang interview bareng narasumber. Nah, narasumber kita kali ini adalah Pak Murphy, yang mana beliau ini adalah seorang kepala cabang di Bawata. Oh ya, Sobat Baskara, buat yang nggak tahu, kita sekarang lagi ada di Bawata, Nusa Surya Indah, yang bertempat di Bantul. Nanti dicantumin daerahnya di mana, tempat kita syuting. Oke. Kita langsung lanjut aja tanya-tanya ke narasumber. Pak Murphy boleh disapa sama teman-teman sekalian itu boleh perkenalan dulu Pak Murphy. Oh iya, selamat sore buat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Murphy Karma. Saya ditugaskan sebagai Kepala Cabang PT Bawata Nusa Surya Perdana yang beralamat bertempat di Jalan Ringdut Selatan, Kampung Malangan, RT 31, RW 37, RW 13, Giwangan, Umbul Harjo, Yogyakarta. Saya sehari-hari bertugas untuk mengendalikan atau untuk memanage semua karyawan atau personil yang ada di Bawata, khususnya di wilayah Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah. Untuk personil kita keseluruhan total ada 356, itu di wilayah Jogja dan Jawa Tengah bagian selatan. Untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, kita mempunyai perwakilan di setiap daerah. Dalam arti kata untuk pelaksanaan pembinaan, ada seorang korlap yang kita tugaskan untuk pembinaan di wilayah masing-masing, terutama untuk pembinaan personil sendiri dan untuk keperluan administrasi personil dengan kantor cabang di Jogja. Saya rasa itu dulu. Oke, terima kasih Pak Murphy udah perkenalan. Kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Pak Murphy. Pak Murphy ini sebagai apa di Bawata? Ya, saya di Bawata sebagai kepala cabang. Kepala cabang. Ya, atau PIC atau juga biasa di surat perintahnya brand manager. Tapi lebih senang kepala cabang. Ya. Mungkin kita lanjut pertanyaan 2. Sudah berapa lama nih Pak Murphy kiranya menjabat di Bawata Nusa Surya Indah? Kalau untuk kepala cabang di Jogja saya sudah 9 tahun. Udah 9 tahun? 9 tahun, saya kesini 2014 ya. Sampai sekarang 2003? Nah, tapi untuk pelaksanaan tugas saya di Bawata itu dari mulai 2001. Dari 2001? Nah, jadi ke Jogja, dapat tugas ke Jogja 2014 sampai sekarang. Wah, lumayan lama juga ya Pak Murphy ya ternyata ya. Nah Pak Murphy, selama menjabat menerapkan kepemimpinan seperti apa di Bawata selama menjabat? Kalau kepemimpinan yang biasa saya lakukan, lebih banyak kita kekeluargaan. Kita melihat dari hati. Maksudnya dalam arti ini kita pendekatannya ke personal. Jadi walaupun mungkin saya ada power, kita lebih banyak ke personal. Jadi untuk power kita mungkin melihat situasi, tapi kita lebih banyak personal. Jadi kita harapkan semua personil yang ada dia mengerti dan tahu tugas dan tanggung jawab sebagai seorang security, lebih jelas dan tahu aturan. Jadi walaupun mungkin ada kesalahan itu kita akan melalui proses mekanisme yang ada, kayak pemberitahuan atau peringatan, kemudian juga kita kasih tahu kesalahannya dia. Kemudian kita akan perbaiki, supaya bisa diperbaiki di kemudian hari. Oke, Pak Murphy. Kita lanjut next pertanyaannya. Selama menjabat di sini tuh, kalau terjadi konflik atau suatu permasalahan, gimana cara Pak Murphy sendiri untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan terjadi di bawah TNI? Ya, kalau untuk konflik permasalahan, terutama yang dari lapangan ya, sifatnya dari user, dari pengguna. Setelah kita mendapat laporan, kita langsung tindak lanjuti, kita pelajari dulu laporannya apa, kejadiannya seperti apa. Kalau menyangkut ke personil ya kita minta izin waktu, lalu kita panggil, kita proses secara internal di kantor cabang Bawata. Kemudian kalau memang itu dilakukan, ada personil anggota ya kita
beri arahan, kemudian secara administratif juga ada kita buat surat pernyataan, kemudian juga berita acara pemeriksaan terhadap personil yang melanggar tersebut, kemudian juga setelah dibuat laporan berita acara, kemudian juga dibuatkan surat pengajuan sanksi. Sanksi. Ya, bisa dia dapat peringatan 1, 2, 3 atau keluar tergantung dari permasalahan yang ada atau berat atau tidaknya kasus yang dia alami oleh personil itu. Kemudian setelah administrasi selesai itu, kemudian kita buat laporan ke user, ya si pengguna, bahwa laporannya sudah kita tanggapi dan kita udah ngambil tindakan terhadap personil yang melakukan tindakan tersebut. Kemudian kita bikin surat resmi pemberitahuan pemeriksaan kita dari mulai kapan sampai selesai, kemudian dilampirkan surat-surat yang jadi ketentuannya seperti kayak sanksi hukuman bahwa dia udah dijatuhkan sanksi, kemudian juga berita acara atau surat pernyataan, intinya tidak akan berbuat diulangi lagi seperti itu. Oke. Bagaimana cara Pak Murphy menciptakan lingkungan kerja yang baik di Bawata? Kalau lingkungan kerja yang baik sih tadi karena kita dasarnya dari kekeluargaannya, kita lebih coba saya menempatkan posisi saya sebagai pimpinan, sebagai orang tua, sebagai teman, juga sebagai sahabat buat teman-teman yang ada di bawah, baik dari mulai tingkat korlap, kemudian juga kasatpam, kemudian staf-staf saya yang ada di cabang ini kita coba, dan saya memposisikan kita sebagai lebih banyak ke teman. Jadi ada hal apapun kita rembuk, kita sharing ya, kita ngomong, dan kita juga ada kegiatan untuk evaluasi dari korlap, dari lapangan-lapangan, kemudian juga dari staf, kira-kira ada apa sih atau masalah apa, itu nanti kita coba selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang itu perlu kita tindak lanjuti, kita tindak lanjuti. Dan biasanya hasil sharing kita itu, pertemuan itu nanti akan disebarkan ke seluruh anggota yang menjadi bawahannya para korlap. Ya misalnya di satu tempat, dia nanti bikin pertemuan lagi, apel bersama, itu apa yang jadi kendala di situ, itu akan kita sharing. Dan saya juga sering ikut terlibat. Jadi selain dengan kepala-kepala satpamnya, saya juga ikut ke kegiatan apel di lapangan. Jadi ada selain pembinaan mental maupun fisik, jadi kita juga, saya tahu jadi apa sih keinginan teman-teman atau apa sih yang kalau memang mereka secara administrasi belum ngerti aturan perusahaan, itu kita akan jelaskan di situ. Atau mungkin ya penugasan seperti itu sih. Oke. Pak Murphy ini kan menjabat di Bawata Nusa Surya Indah ini sudah 9 tahun. Bawata Nusa Surya Perdana. Bawata Surya Nusa Surya Perdana. Nusa Surya Perdana. Udah 9 tahun ya di sini menjabat. Iya. Pengalamannya Pak Murphy selama menjabat ini pasti banyak, Dok. Iya. Nah, pengalaman paling berkesannya Pak Murphy selama menjabat di sini? Satu, kita lebih apa ya, merasa yang paling berkesan, setiap permasalahan yang kita dapat atau yang kita tanganin itu bisa selesai dengan baik, dan pihak user merasa terpenuhi atau merasa puas atas tindakan yang kita ambil itu. Jadi kita punya kepuasan batin tersendiri. Kemudian juga sama teman-teman, sama user, mungkin yang bagian yang khusus menangani satpam, ya kita sering adakan komunikasi, kita juga evaluasi. Secara umum penilaiannya cukup, ya gitu, salah satu yang senang juga. Jadi kita saya nilai bisa berjalan baik lah, teman-teman yang di lapangan juga bisa diterima jadinya. Ada kebanggaan tersendiri berarti ya? Iya, benar, kebanggaan tersendiri. Nah, untuk Pak Murphy sendiri mungkin bisa kasih pesan-pesan untuk para calon pemimpin di masa yang akan datang di luar sana buat teman-teman, monggo. Ya, terima kasih untuk teman-teman para calon pemimpin yang akan memimpin satu organisasi atau suatu tempat atau suatu perusahaan. Ya, saya berpesan tetap kita harus menjaga hubungan kita sebagai manusia,
Walaupun bagaimana, tanpa teman-teman yang di bawah, kita nggak akan ada artinya juga. Benar. Sebaliknya seperti itu. Ya perlakukanlah teman-teman kita atau bawahan kita sebagai aset kita yang benar-benar harus kita jaga. Ya baik dalam segi apapun itu bisa diselesaikan baik-baik. Dan pendekatan manusiawi menurut saya lebih baik daripada menggunakan power ya. Mungkin takutnya kalau power di depannya dia takut, di belakang dia bisa ancam. Dan itu akan berkesan sampai kemanapun, kesan itu akan baik buat teman-teman maupun keluarganya. Rasanya. Oke, baik, terima kasih buat Pak Murphy sudah bersedia jadi narasumber kami. Buat teman-teman yang nggak tahu, Pak Murphy ini belakangan ini lagi sibuk, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk bisa jumpa lagi di episode Karamid ini. Makasih buat Pak Murphy ya, buat Sama-sama. waktunya. Buat sobat-sobat teman-teman Bawata yang lain juga makasih. Pak Murphy makasih udah nyediain tempat ya buat Ya nggak apa-apa. teman-teman Sobat sekarang. Oke, Sobat sekarang mungkin itu aja yang bisa kita liput di hari ini. Sampai jumpa di episode dan segmen yang berbeda selanjutnya. Saya Zaza dan Pak Murphy mengucapkan undur diri.